Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Adha bagi kita sekalian, umat muslimin, umat Islam di seluruh tanah air, seluruh dunia yang hari ini pada hari Jumat kita merayakan kemenangan, merayakan kembali berkorban. Semoga Allah menerima amal ibadah kita, sholat kita, tahusyuk kita, tadarruk kita, dan juga yang lebih utama khusus pada hari Idul Adha ini adalah menerima korban kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku muslimin dan muslimat yang berbahagia, kembali kita ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Kesempatan yang berbahagia ini yakni tentang larangan dari Rasulullah SAW terkait dengan zakat dan sedekah. Ini adalah sikap orang miskin tapi sombong. Kadang-kadang di luar sana jadi joke atau humor kita sekalian secara tidak sengaja ataupun latah mengatakan biar miskin tapi sombong, asal sombong, biar miskin asal sombong. Nah, apakah boleh seperti itu? Baiklah, mari kita simak hadis Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Akhbarana Muhammad ibnu Usanna qala hadatsana Yahya an Ibnu Ajlan qala sami'tu Abi yuhaddisu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yukallimuhumullahu azza wa jalla yaumal qiyamati asy-syaikhu zani wal ailul mashu wal imamul kadzibu. Artinya, mengabarkan kepada kami Muhammad bin Musanna, dia menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Ajlan. Dia berkata, aku mendengar bapakku bercerita dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah orang yang sudah tua berzina. Yang kedua, orang miskin namun sombong. Yang ketiga adalah pemimpin pendusta. Baik, apa yang bisa kita petik hikmah dari hadis ini? Pertama, mungkinkah orang miskin ini bersikap sombong? Secara lahiriah, seorang yang tidak punya, orang yang berkebutuhan, tidak memiliki harta untuk dipamerkan, tidak memiliki jabatan untuk kemudian dia gunakan dengan yang sewenang-wenang, tidak memiliki potensi lain yang menjadikan dia terdorong untuk bersikap sombong, yakni tadi apa? Orang fakir, orang miskin. Mungkinkah beliau ini bersikap sombong? Ya. Benar, jawabannya mungkin saja. Bahkan ini yang mungkin kerap kita dapati, sering kita temui di depan kita, di tengah-tengah masyarakat kita. Bagaimana contohnya? Baik, seorang miskin ini mengatakan biar sedikit asal berkah. Ini ternyata perkataan ini, kalimat ini menjadi satu indikasi yang dikatakan tadi, orang miskin tapi sombong. Maknanya apa? Yang mengatakan tadi beranggapan bahwa hartanya sedikit lebih berkah dari harta orang kaya yang kurang berkah. Jadi ini satu kalimat yang menunjukkan orang miskin yang sombong. Imam Nawawi menyebutkan dengan perkataan bijak, 4 perkara berikut ini adalah jelek, tapi justru masih ada 4 perkara lain yang lebih jelek. Apa saja diantaranya? Yakni sikap sombong bagi orang yang kaya itu jelek, tapi lebih jelek lagi berlaku sombongnya orang fakir, orang
miskin. Ya, yang kedua, sebenarnya Islam melarang sikap sombong seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair haddaka linnasi wa la tamshi fil ardi marahan. Innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh-sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat Luqman ayat 18. Ketika sifat sombong menjadi salah satu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Surat An-Nahl ayat 23. Artinya sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang menyombongkan diri. Yang keempat, ada Muhammad SAW menyebutkan sombongan merupakan sifat yang mengantarkan seorang kepada neraka. Dalam sebuah riwayat hadis Sa'd bin Wahab Al-Khuzai berkata, yang mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ala akhbarukum bi ahlin nari qalu bala." Qala kullu utulin jawadin mustakbirin. Maukah kamu para sahabat saya berikan keterangan tentang penduduk neraka seperti apa mereka? Yakni mereka adalah orang-orang yang keras lagi kasar, orang-orang yang tamak lagi rakus, orang-orang yang takabur, mustakbirin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selaku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam. Nanti saya mengajarkan untuk kita bersikap atau bersifat rendah hati, tidak sombong, baik itu yang kaya terlebih-lebih orang miskin, fakir miskin. Ini janganlah kita menyombongkan diri dengan contoh tadi di antaranya adalah mengatakan dengan perkataan biar sedikit asal berkah gitu ya. Ini termasuk indikasi kalimat yang dimana kita rasa sombong dengan apa yang kita miliki. Ya, saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, keluarga kita, anak kita dan muslim semuanya untuk tidak bersikap sombong kepada Allah dan juga tidak bersikap sombong kepada makhluk ciptaannya, baik kita yang kaya ataupun yang sedang diuji dengan kemiskinan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.